Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alzadin dengan NIM D1B1230048. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengaruh cahaya terhadap yaitu pertama, cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi proses perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan biji menjadi tanaman baru. Cahaya dapat memiliki berbagai pengaruh terhadap perkecambahan, baik dalam hal kecepatan perkecambahan maupun arah pertumbuhan tanaman. Beberapa tanaman memerlukan cahaya untuk berkecambah, sementara yang lain dapat berkecambah tanpa atau bahkan tidak baik dalam kondisi gelap. Cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang terkena cahaya umumnya memiliki daun yang berwarna hijau, sementara tanaman yang kekurangan cahaya berwarna pucat. Selain itu, tanaman yang terkena cahaya memiliki perkecambahan yang kokoh, sementara tanaman yang kekurangan cahaya akan menunjukkan gejala etologis pada tanaman. Berikut ini jenis tanaman berdasarkan kebutuhan cahaya, terbagi atas bawah bagian. Dua jenis yaitu tanaman fotomorfogenetik, yaitu tanaman yang merespon cahaya, dan setelah itu tanaman skomorfogenik, tanaman yang berkecambah dalam gelap. Jadi pertama itu tanaman morfogenik. Beberapa biji tanaman memerlukan cahaya untuk memulai proses perkecambahan. Pada tanaman ini, cahaya bertindak sebagai sinyal untuk mengaktifkan gen-gen yang terlibat dalam proses perkecambahan. Contohnya yaitu tanaman selada. Kemudian yaitu tanaman skotomorfogenik berperan lebih baik berkecambah dalam kegelapan atau cahaya yang rendah. Biji tanaman ini akan mulai berkecambah meski berada dalam kondisi gelap. Contoh untuk dari tanaman ini yaitu jagung dan kacang tanah. Kemudian pengaruh cahaya terhadap proses perkecambahan. Pertama itu pemicu perkecambahan. Biji tanaman membutuhkan cahaya memiliki protein fotoreseptor seperti fitokrom yang sensitif terhadap panjang gelombang cahaya tertentu, terutama cahaya merah dan biru. Fitokrom ini memerlukan cahaya dan mengaktifkan gen yang terlibat dalam proses perkecambahan biji. Kemudian kedua itu panjang gelombang, yaitu cahaya yang diterima biji dapat mempengaruhi metabolisme biji dan kemampuan untuk berkecambah. Cahaya merah sekitar 600 nanometer cenderung merangsang perkecambahan, sementara cahaya jauh merah sekitar 700 nanometer dapat menghambat perkecambahan. Fitokrom yang terdapat dalam biji merespon panjang gelombang ini dan mempengaruhi kelanjutan perkecambahan. Ketiga itu kuat atau lemahnya cahaya. Tidak hanya panjang gelombang cahaya yang penting, tetapi intensitas cahaya juga. Beberapa biji memerlukan cahaya dengan intensitas tertentu, terutama agar proses perkecambahan dapat terjadi dengan optimal. Kemudian cahaya sebagai pengantar arah tumbuh. Setelah biji berkecambah, cahaya memainkan peran penting dalam fototropisme, respon tanaman terhadap cahaya. Tanaman cenderung tumbuh menuju cahaya,
Fenomena ini disebut dengan positif fototropisme. Arah pertumbuhan akar dan batang juga bisa dipengaruhi oleh cahaya, dengan batang cenderung tumbuh menuju sumber cahaya diurnal, sementara arah akar cenderung tumbuh menjauh cahaya negatif fototropisme. Berikutnya yaitu pengaruh kekurangan cahaya. Kekurangan cahaya dapat menghambat perkecambahan biji yang memerlukan cahaya untuk tumbuh. Tanaman yang berkecambah dalam kegelapan atau cahaya rendah akan mengalami proses perkecambahan yang lebih lambat dan pertumbuhan yang lebih lemah. Tanaman yang tidak mendapat cukup cahaya setelah perkecambahan akan mengalami etolasi, yaitu kondisi di mana tanaman memiliki batang yang panjang, tipis dan pucat karena kekurangan proses fotosintesis. Mungkin sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.